Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to Kinsey Channel. Di video kali ini kita akan sharing dengan Mama Kinsey. Halo Mama Kinsey, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, jadi tema kita hari ini yaitu tips mengoptimalkan kecerdasan otak anak dengan Down syndrome. Oke, sebelum kita mulai sharingnya, perlu kita ketahui bahwa kecerdasan otak anak itu bukan hanya mengenai intelijensi aja, tetapi kecerdasan emosional, sosial, spiritual, dan juga bahkan kreativitas anak, dimana yang semuanya itu berperan penting dalam kehidupan sang anak. Silahkan Mama Kinsey. Baik, terima kasih. Sebelumnya mungkin di sini saya tidak expert di bidangnya ya, cuman mungkin dari pengalaman membersamai Kinsey ada beberapa hal yang saya dapat juga dari ketika mengikuti pelatihan neuroparenting oleh dokter saya, mungkin yang juga melihat ini, Dokter Amir Zulfi, yang bisa saya implementasikan pada Kinsey dan juga bisa informasi ini saya sampaikan juga ke orang tua. Harapannya juga bisa sama-sama mengoptimalkan gitu. Jadi Kinsey itu alhamdulillah saat ini usianya 3 tahun 11 bulan ya, sudah mau 4 tahun, dan kami mendapati bahwa perkembangannya itu signifikan, terutama di aspek bahasa. Mulai dari usia 3 tahun sampai sekarang itu, mungkin nanti Onti juga bisa bercerita ya, karena memang kami bekerja dan sehari-hari memang Kinsey itu banyak main sama ontinya. Jadi mungkin nanti Onti juga bisa bercerita tentang bagaimana Kinsey sehari-harinya kayak gitu ya. Mungkin Mama Kinsey dulu atau Onti mau bercerita dulu? Sama Onti dulu. Jadi teman-teman, Kinsey itu sekarang ini sangat cerewet banget. Dia udah kosakatanya udah sangat banyak, mulai dari udah manggilnya cuma dan sekarang udah mulai onti dida, walaupun masih kekurangan huruf, tapi dia udah bisa gitu onti dida gitu. Terus kalau mau sesuatu udah mulai dia minta mam, terus mau ke toilet juga dia minta ke toilet, dan sangat luar biasanya tuh Kinsey sangat hafalannya tuh kuat banget teman-teman. Jadi semisal nih hari ini kita dengerin lagu baru, lagu Naik Gunung, nah besoknya tuh dia udah bisa hafal itu loh Mama Kinsey. Dan itu tuh menurut saya wah keren banget nih Kinsey nih bisa hafal lagu, dan itu bukan hanya satu lagu teman-teman, ada banyak lagu. Terus juga dia udah hafal abjad, jadi kita misal main Kinsey ini huruf apa, dia bisa walaupun nggak teratur dari A loncat ke C, loncat ke S, T, dia tuh bisa Mama Kinsey. Dan sangat buat saya kagum juga ketika kita mendengar suatu musik ataupun lagu secara tidak sengaja, seperti ada toh bulat yang lewat, dia bahkan merekam memorinya. Jadi kayak wow, anak ini kok bisa fokus ke sana gitu, sedangkan Oni sendiri kadang nggak fokus ke lagunya tapi dia bisa hafal kayak tahu bulat kayak gitu. Kayak itu buat saya salut sih Mama Kinsey. Jadi kayak gimana nih, pengen tahu gimana Mama Kinsey. Alhamdulillah ya, tapi ini kan masih berproses ya. Saya juga kaget sih bahkan waktu kita dapat buku tentang hijaiyah, itu kayak cuman sekali 2 kali dia tuh kayak langsung hafal gitu, letaknya di mana. Misalnya alif a i u arnabun kelinci kayak gitu kan, dia hafal hijaiyahnya dan apa binatangnya kayak gitu. Ya, kadang juga dia duluan hafal dibanding pendampingnya. Jadi kita masih bingung apa Kinsey ngulang-ulang. Dia kadang kayak mengulang huruf hijaiyah semisal arnabun. Apa ya? Oh, ternyata itu. Jadi dia duluan bisa hafal gitu loh Mama Kinsey. Jadi banyak hal yang kita juga baru tahu ya, karena memang di keluarga kami itu kayak gak memandang Kinsey itu spesial gitu ya. Jadi kita gak pernah nge-label Kinsey Down syndrome berarti dia akan begini-begini. Jadi kita ikuti aja alurnya. Jadi ternyata seiring berkembangnya Kinsey, umurnya bertambah, kita mendapati banyak hal yang kayak
ternyata dia memiliki daya ingat yang kuat kayak gitu. Ternyata dia bisa meniru sampai benar-benar detail, sampai benar-benar make upnya Onti itu dipakai eyelinernya kayak gitu, alis-alisnya gitu, kok bisa kayak gitu kan. Kayak oh ternyata dia memang pengamat ya, pengamat dalam segi melihat ataupun audio kayak gitu. Nah ketika saya mengikuti praktisi neuroparenting gitu ya oleh guru saya Dr. Amir Zuhdi, itu ada beberapa hal, ada 5 hal yang ketika itu dilakukan itu bisa menunjang optimalisasi cara kerja otak anak gitu. 5 hal itu apa saja? Yang pertama itu nutrisi. Nah nutrisi itu kan mulai dari kita mengandung ya, dan alhamdulillahnya waktu hamil Kinsey itu kayak enak sekali ya, maksudnya saya nggak merasa mual, saya bisa makan lahap yang bergizi seperti itu, yang gizinya seimbang. Jadi saya merasa bersyukur gitu pada waktu kehamilan Kinsey, dan juga ketika Kinsey itu sudah lahir. Jadi alhamdulillahnya walaupun dia memiliki beberapa masalah, ada gangguan oromotor, kemudian dia juga ada hiperkondisi, tapi ternyata proses empatinya itu berjalan lancar. Jadi mulai dari walaupun Kinsey itu tumbuh gigi pada saat 18 bulan lebih ya, 19 bulan bahkan ya, tapi dia itu nggak mengganggu proses seperti naik tekstur kayak gitu, dan dia tuh termasuk anak yang gampang untuk diberikan makan kayak gitu ya, kayak nggak pilih-pilih lah masalah makan. Nah kemudian selain nutrisi itu adalah pengalaman emosi yang konstruktif. Jadi walaupun anak dengan Down syndrome yang biasa kita dengar itu adalah difabel intelektual, bukan berarti dia nggak mengalami gejolak emosi, bukan berarti dia nggak mengalami tantrum, meltdown gitu. Jadi memang pengalaman emosi itu, kalau otak itu kan dari bawah ke atas, dari dalam keluar ya ininya perkembangannya, dan yang terlebih dahulu berkembang itu adalah otak emosi dan otak gerak, dan itu harus tuntas terlebih dahulu. Oleh karena itu kita harus mengenalkan anak dengan Down syndrome kita itu pengenalan emosi. Bagi emosi marah itu seperti apa, bahagia itu seperti apa, menangis itu seperti apa gitu. Dan juga bukan hanya itu, nanti di level yang lebih tinggi kita bisa mengenalkan level. Jadi marahnya seberapa, kamu marah sekali atau kamu sangat senang kayak gitu. Dan kita ngajarin pelan-pelan tentang cara meregulasi emosi. Kalau Kinsey biasanya sabar sambil mengelus-ngelus dada, atau misalnya meniup awan untuk membantu dia meregulasi pernafasannya, jadi kayak lebih lega gitu ya. Nah itu yang kita terapkan di rumah. Yang ketiga itu adalah tentang lingkungan. Jadi lingkungan itu, anak itu kebutuhannya apa sih? Anak itu kebutuhannya adalah kasih sayang, pola asuh gitu ya, kasih sayang, rasa aman kayak gitu. Jadi itulah yang kita buat. Yang saya dapatkan adalah anak itu di dalam otaknya itu terdapat banyak neuron cermin atau mirror neuron. Jadi ketika orang tua sedih, merasa terpuruk, atau mungkin merasa bahwa anak itu adalah beban, anak itu akan merasakan dan juga dia akan merespon gitu ya. Jadi makanya ada yang bilang kalau ketika tidur pun otak anak itu tetap bekerja dan dia tetap mendengar. Jadi ya itu adalah komitmen dari keluarga untuk menciptakan rumah yang benar-benar aman dan nyaman untuk bertumbuh dan berkembang seperti itu. Nah selanjutnya itu adalah yang banyak sekali disepelekan tapi sebenarnya sangat penting, yaitu adalah aktivitas fisik. Bukan, biasanya kan kita kayak anak itu yang penting cukup tidur, cukup makan. Memang itu sangat berpengaruh. Cukup minum ya, air putih juga harus cukup. Jadi Kinsey itu setelah 2 tahun kita stop susu, kita stop karena membatasi juga gula yang masuk gitu ya. Terus kita mengenalkan untuk rutinitas minum air putih. Nah, kemudian untuk aktivitas fisik sendiri, makanya kalau orang Jawa bilangnya kalau stres wis dipikir sambil melaku kayak gitu. Ternyata itu ada maknanya yang mendalam, karena ternyata ketika aktivitas fisik itu dilakukan, itu proses oksigenisasi, proses penghantaran oksigen ke otak itu meningkat. Jadi nutrisi ke otak itu juga semakin lancar gitu kalau misalnya anak tersebut bergerak. Seperti yang disampaikan tadi bahwa otak yang bertumbuh pertama kali yang harus tuntas itu otak emosi dan juga otak gerak kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita itu banyak bergerak, aktivitas fisiknya itu kayak WHO ya, WHO kan juga
merekomendasikan untuk 180 menit dalam sehari itu anak itu bergerak gitu ya. Di samping kegiatan-kegiatan sedentary, misalnya anak misalnya nonton atau apa, tapi Kinsey itu kami batasi ya, Onti. Jadi kita memang tidak memberikan tontonan gitu ya. Pernah menonton videonya sendiri ataupun video, tapi itu sangat dibatasi, bukan hal yang kita berikan setiap hari. Dan juga tantangan yang rasional itu misalnya Kinsey udah mulai bisa main puzzle knob yang ada bulatan atasnya. Jadi kita itu harus tahu kapan kita menaikkan level tantangannya kayak gitu. Jadi misalnya yang puzzle knob itu udah bisa, kita tingkatkan ke puzzle yang harus diputar terlebih dahulu, puzzle pasak kan namanya itu. Kayak apa namanya, kita harus nggak boleh stagnan pada satu tantangan. Kalau ini sudah bisa, kita harus naikkan lagi, karena sebenarnya anak itu kan suka tantangan ya, dan dia akan merasa bahagia ketika dia itu mahir melakukan sesuatu. Itu juga terjadi pada Kinsey. Ketika dia tertantang, dia itu akan senang, dan ketika dia bisa melakukan, ada kepuasan sendiri bagi diri dia. Itu ada 5 hal tersebut yang bisa dioptimalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi sempat menyinggung perihal gula ngomongin sih. Memangnya gula itu apa sih dampaknya terhadap emosional anak ataupun aktivitas anak gitu? Ini sebenarnya sudah banyak dibahas ya di forum-forum kesehatan gitu. Kalau memang gula itu berdampak pada banyak hal, pada emosi, pada atensi atau fokus anak kayak gitu. Dan pada Kinsey itu ternyata sangat nyata. Sangat nyatanya itu benar-benar dia jadi lebih aktif yang tidak terkendali sampai nangis-nangis kayak gitu. Ternyata walaupun kadar gula yang kita berikan itu kayak bukan yang dikasih permen, kasih coklat gitu. Sampai sekarang Kinsey belum diberikan makanan yang sumber-sumber makanan yang manis tersebut. Tetapi dampaknya itu nyata ya, karena dulu kita pernah sempat kasih susu pasteurisasi, dan ternyata juga berdampak gitu. Keripik kayak gitu, itu juga berdampak. Nah, itulah yang sebisa mungkin kita hindari, karena memang kelihatan kalau misalnya dia habis makan gula dan tidak makan gula, itu kelihatan. Terus gimana nih cara Mama Kinsey ketika menghadapi Kinsey ketika lagi tantrum? Kalau tantrum itu, ini ada buku yang menarik nih. Di buku menarik itu judulnya adalah Positive Behavior in Teens and Children with Down Syndrome. Itu yang menulis itu David Stein. Nah, di situ dijelaskan beberapa. Jadi kita itu judulnya itu The Response and Do Not React. Pokoknya intinya itu berikan respon, tapi jangan bereaksi berlebihan. Supaya itu nggak nge-trigger Kinsey untuk kalau ternyata kalau aku begini, respon mamaku akan meledak kayak gitu ya. Jadi ketika kita terlalu berlebihan untuk bereaksi, akan semakin gitu. Itu sih yang dibahas di buku itu, dan itu menarik banget, mind blowing buat saya ya. Jadi ternyata menghadapi anak dengan Down syndrome itu harus benar-benar bisa mengatur tensi kita, termasuk nada bicara kita, reaksi kita. Jangan sampai kita itu bereaksi berlebihan terhadap apa yang dia lakukan, karena ternyata bisa jadi itu jadi senjatanya dia untuk meminta sesuatu. Jadi kayak ya harus tenang kayak gitu, terus biarkan dia, kan namanya emosi kan harus mengalir ya, walaupun kita tetap ngawasin supaya nggak sampai dia menyakiti diri sendiri ataupun melakukan hal-hal yang di luar kendali kayak gitu. Cuman kita usahakan untuk tenang, dan misalnya dia suaranya tinggi, kita pelankan supaya turun tensinya supaya turun kayak gitu, dan kita validasi emosinya. Tapi kalau nangis, tantrum itu boleh sekali di rumah ini. Jadi kita nggak melarang, nggak yang langsung digendong supaya dia diem, enggak. Jadi kita kasih waktu supaya dia rilis dulu emosinya, baru kemudian kita validasi. Itu salah satu buku yang kami rekomendasikan, dan sebenarnya saya juga sudah merangkumnya di buku kami ini, yang buku With Love Kinsey ini, dasar-dasar bagaimana memahami otak anak dengan Down syndrome, karena ternyata secara fisiologis itu ada perbedaan-perbedaan yang ternyata itu
mempengaruhi cara mereka belajar dan menerima informasi kayak gitu. Itu bukunya bagus banget, untuk bukunya David Stein itu, dan itu kami rangkum, nggak semua sih, tapi inti-intinya kami rangkum di buku With Love Kinsey. Baik teman-teman, jadi kalau mau tahu lebih dalam lagi silahkan check out. Gimana nih cara check outnya nih Mama Kinsey? Sementara ini ada sih di Shopee, cuman bisa juga melalui DM Instagram kami, ataupun bisa komen di deskripsi video ini. Nanti akan kami arahkan lebih lanjut untuk pengirimannya dari Bali, langsung dari kami. Jadi gitu teman-teman, anak tantrum itu wajar. Intinya jangan sampai orang tuanya juga ikut tantrum. Benar-benar. Iya, jadi kita validasi emosinya, biarkan anak untuk menyadari emosi apa yang sedang mereka rasakan. Begitupun dengan Kinsey di umur yang sekarang 3 tahun, dia udah bisa tahu nih emosi anak itu tergantung dari orang tuanya. Gimana cara orang tuanya memberikan pelase yang terbaik, gimana lingkungannya memberikan dampak yang positif juga. Tapi tetap ya, kalau tantrum itu memang diusahakan. Jadi usaha kita ini sebagai keluarga itu supaya ini meredam intensitasnya dan juga meredam bagaimana cara dia marah kayak gitu. Jadi walaupun itu adalah fase yang normal, tapi tetap ada batasan-batasan yang memang tidak bisa dilanggar, dan ketika itu ternyata di luar kendali, berarti memang memerlukan intervensi lebih lanjut gitu. Mengoptimalkan lagi. Ini mau makin bocorin beberapa tips dari David Stein itu untuk untuk poin-poin pentingnya ya. Yang pertama adalah anak dengan Down syndrome itu cenderung pembelajar visual dibanding verbal. Jadi dia itu lebih mudah untuk memproses informasi secara visual. Apa yang dia lihat? Iya, apa yang dia lihat. Misalnya kita bikinkan dia flashcard ataupun kartu-kartu yang membantu dia memahami alur suatu dengan melihat kayak gitu. Jadi misalnya alur mencuci tangan ataupun alur aktivitas apa yang harus dilakukan setiap hari, kita bikin chartnya menggunakan gambar, itu akan sangat memudahkan dia. Kemudian yang kedua adalah masalah memori. Kayak tadi itu ya, ternyata pada anak usia dini itu yang tidak mengalami gangguan itu, kalau misalnya ada informasi itu bisa secara konsisten diteruskan sama otak. Tapi ternyata untuk anak dengan Down syndrome proses itu tuh tidak langsung, nggak konsisten untuk langsung diteruskan. Otomatis ada masa-masa anak dengan Down syndrome itu nggak nangkep informasi apa yang diperlukan. Nah, misalnya pada buku ini itu judulnya Panduan Pelaku Rawat bagi Anak dengan Down syndrome. Itu yang bikin itu adalah Perhimpunan Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik. Dan di sini juga dijelaskan kayak misalnya kenapa sih anak dengan Down syndrome itu kesulitan untuk belajar kayak gitu. Ternyata ada beberapa hal. Misalnya seperti ini, bagian otak itu yang gangguan kemampuan intelektual yang diakibatkan oleh jumlah sel saraf dan dendrit yang pada otak, yang dia itu tugasnya untuk menyalurkan informasi, itu jumlahnya lebih sedikit dibandingkan anak yang tidak Down syndrome. Ternyata itu juga karena jumlahnya lebih sedikit, dan kalau kita lihat lingkar kepala anak dengan Down syndrome itu lebih kecil dibandingkan anak seusianya. Makanya dia punya chart khusus untuk mengukur lingkar kepala. Dan ternyata memang ada hal-hal yang bisa mengganggu mereka belajar. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan? Karena tadi itu informasi masuknya nggak konsisten, kita nggak tahu informasi mana yang masuk dan mana yang diproses. Yang bisa kita lakukan adalah telaten dan mengulang terus. Kalau misalnya ngasih tahu kakaknya yang nggak Down syndrome itu misalnya 3 kali, mungkin di Kinsey bisa 10-15 kali dikasih tahu. Nah, itu supaya otaknya tuh merekam dan ingatannya itu tajam gitu. Karena kita nggak tahu nih input mana yang akan langsung ditransfer ke otaknya. Nah, itu jadi pengulangannya harus lebih banyak. Berarti sebagai orang tua dengan sindrom ini perlu effort yang lebih nih teman-teman, biar tetap mengoptimalkan kecerdasan anak. Nah, membahas mengenai kecerdasan nih Mama Kinsey, bisa nggak sih anak dengan Down syndrome itu melanjutkan pendidikan sampai ke tahap sarjana itu, apa gimana?
Bisa banget. Jadi di buku ini juga saya menuliskan ya, ada Kak Kemal. Sebenarnya ada juga itu Kak Ferdi namanya. Jadi Kak Ferdi itu melanjutkan di vokasi IPB. Kemudian untuk Kak Kemal itu di Yarsi, jurusan ilmu komunikasi kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu ilmu komunikasi, dan S1 ya, dan dia ujiannya itu juga jalur umum kayak gitu. Jadi sebenarnya bisa, karena apa? Karena anak dengan Down syndrome itu meskipun dia kategorinya itu bukan disabilitas tapi difabel, jadi dia mampu untuk belajar, itu mampu untuk diajari, walaupun memang ada kurikulum yang istilahnya itu diintegrasikan sesuai dengan kemampuannya kayak gitu. Tapi apakah ada yang bisa sarjana, bahkan di luar negeri ada yang dia bisa masuk di ranah legislatif kayak gitu. Ada yang dia jadi, kalau yang tahu ini yang kapan lalu viral itu, ada yang jadi pemain drama Korea. Berarti kan kita tahu ya, kalau drama berarti dia harus menghafal, dia harus menentukan mimik wajah, dia harus mengimprove kreativitasnya, dan itu kan bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Ternyata bisa. Dan otak anak itu ketika dia lahir kan 25%. Ketika dia 5 tahun itu mencapai 90%. Makanya disebut kenapa kita harus mengoptimalkan masa-masa emas pada anak, terutama anak dengan Down syndrome. Karena memang pada anak usia dini itu otaknya itu masih plastis, jadi bisa dibentuk, bisa dikuatkan dengan informasi-informasi dan stimulasi yang konstruktif kayak gitu ya. Jadi itu nanti akan menjadi bekal untuk anak menjalani kehidupan fungsional di kemudian hari kayak gitu. Jadi dia ada bekalnya karena otaknya pernah merekam kayak gitu. Wah, luar biasa banget pembahasan kita pada hari ini. Wah, terima kasih banget Mama Kinsey. Jadi ternyata anak Down syndrome itu tidak berbeda, teman-teman. Melainkan mereka itu istimewa dengan kemampuannya, dengan cara mereka bertumbuh, dan gimana peran orang tuanya yang ada di berperan penting dalam pertumbuhan anak-anak dengan Down syndrome. Wah, ini pembahasannya sangat menarik dan sangat bermanfaat nih bagi teman-teman. Dan bagi teman-teman yang sekiranya tadi berminat mengenai buku Mama Kinsey ataupun buku yang direkomendasiin Mama Kinsey, boleh banget nih dicek deskripsi video. Di sana ada yang kita cantumkan linknya, dan boleh DM langsung di Instagram Mama Kinsey. Nama username-nya apa Mama Kinsey? @withlovekinsey. Ya, nanti kita tulis di bawah sini ya teman-teman. Oke, sekian untuk video kita hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan centangnya juga, jadi bisa tahu ketika ada video terbaru dari kita. Baik, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.